Emira, terkait dengan tren perkembangan jalur atau channel pemasaran produk asuransi di tahun 2026 seperti apa, Bu Emira? Oke, kalau jalur distribusi mungkin bisa bicara tren, Sinta. Ya, saat ini yang masih jadi pilihan itu adalah melalui bank assurance, kanal bank assurance, kemudian kanal agency, dan kemudian itu dari alternative channel. Alternative channel ini mungkin digital ya, yang masyarakat kenal. Nah, kan udah banyak nih yang mau milih-milih asuransi lewat digital. Tapi sekarang itu fasenya masih dalam mungkin mencari, membandingkan, bisa lewat digital. Tapi begitu mau membeli, mereka masih memerlukan yang diterangkan langsung gitu. Baik, Bu. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan peran teknologi ya, Bu ya. Ini sejauh ini sebetulnya seperti apa sih, Bu, peran teknologi khususnya kepada seluruh industri asuransi jiwa ya di tanah air, baik di tahun 2025 dan juga mungkin nanti penerapannya lagi di tahun 2026 seperti apa, Bu? Oke. Technology will play a very big role in our industry. Dan saat ini sudah dimulai, terima kasih kepada Kementerian Kesehatan dan BPJS ya, dan regulator kami, OJK juga yang sudah memfasilitasi ini. Contohnya, mulai tahun 2024 lalu ada inisiatif dari Kemenkes yang namanya e-medical record. Jadi harus ada pelaporan dari medical record pasien itu dalam bentuk E. Dan ini akan sangat mempercepat sekali analisa kami terhadap membuat keputusan klaim, memastikan bahwa klaim ini adalah klaim yang layak bayar, ya, paying the right claim to the right disease, dan mencegah overtreatment gitu. Nah, itu inisiatif dari Kemenkes. Kalau BPJS sudah mengeluarkan yang namanya iCare. Itu juga teknologi yang bagus banget. Dengan adanya iCare ini, data-datanya itu membuat kami di industri bisa mempunyai tabel morbidita. Jadi kami bisa membuat asumsi-asumsi pricing asuransi kesehatan yang lebih precise. Yang akhirnya nanti akan memberikan polis atau produk-produk yang lebih bagus untuk para peserta asuransi. Baik, jadi artinya digitalisasi ini akan mendominasi ya, Bu ya, untuk kedepannya begitu ya, atau teknologi juga, utamanya mungkin dari keagenan dan yang lainnya ya, Bu ya? Iya, kalau dari keagenan nanti kita itu akan membantu agen banget untuk ngelihat kelayakan klaimnya, bisa diproses lebih cepat gitu, agennya bisa dapat informasi yang lebih cepat gitu ya. Tapi di lain pihak regulator juga sangat mendukung dengan kebijakan-kebijakan. POJK yang yang akan diluncurkan tahun depan itu menyatakan perusahaan yang boleh menjual asuransi adalah perusahaan-perusahaan yang sudah siap dengan digitalisasi, dengan sumber daya manusianya yang mengerti dengan asuransi kesehatan gitu. Jadi dengan digitalisasi diharapkan menurunkan angka fraud, waste, and abuse yang selama ini menjadi penyebab salah satu tingginya claims ratio. Baik, Bu. Tapi terkait dengan perlindungan hukum ya, Bu ya, sebagai antisipasi fraud, saat ini Ibu melihatnya seperti apa di Indonesia? Aduh, terima kasih pertanyaannya. Diharapkan banget pertanyaan ini. Karena terus terang aja kami di industri itu merasa perlindungan hukum terhadap perusahaan itu yang mungkin harus lebih ditingkatkan. Undang-undang asuransi ada. POJK yang ngatur asuransi itu banyak banget. Tapi yang bantu melindungi perusahaan asuransi itu agak belum terdevelop, ya. Contohnya, kalau di Cina aja nih loh ya misalnya. Kalau perusahaan melaporkan satu rumah sakit misalnya, melakukan terbukti ada fraud dari rumah sakit tersebut, maka rumah sakit tersebut akan didenda 5 kali dari harga klaimnya. Kemudian dilaporkan ke otoritas yang mengatur, si rumah sakit itu bisa ditahan izin
operasionalnya. Jadi mungkin nggak sampai se-ekstrim itu ya Sinta, tapi kita bisa tahu deh gitu. Kalau misalnya praktek-praktek fraud dilakukan oleh pelaku ekosistem, itu apa sih yang boleh kami lakukan gitu. Dan kami juga sangat terbantu nantinya kalau bisa ada data. Jadi misalnya data-data dari agen, data-data dari nasabah, data-data dari dokter atau oknum di rumah sakit yang terbukti melakukan sesuatu yang berhubungan dengan fraud and abuse, data itu bisa di-share gitu. Jadi kayak praktek slick gitu deh gitu. Jadi nanti waktu OJK bilang gak boleh masa tunggu asuransi itu 1 tahun, masa tunggunya itu hanya boleh 6 bulan. Kita tapi udah bisa antisipasi karena kita udah punya data mana yang benar-benar nanti genuine claim, mana yang klaim itu yang dipertanyakan gitu. Baik, tapi sejauh ini Bu, kalau dari asosiasi sendiri begitu ya dengan stakeholder, komunikasinya sebetulnya seperti apa sih Bu? Mungkin utamanya terkait dengan kebijakan-kebijakan khususnya untuk industri asuransi jiwa Bu di Indonesia. Komunikasinya sekarang udah jauh lebih baik karena kita punya forum-forum yang difasilitasi oleh OJK, difasilitasi oleh Kemenkes ya, dan juga AAJI juga actively going to our members untuk melakukan sosialisasi, nanyain apa yang diperlukan gitu. Nah, salah satu yang diperlukan itu adalah kepastian regulasi tadi. Dari Kemenkes sudah datang dengan e-medical record yang akan sangat mendukung kegiatan kami. Dari OJK udah datang dengan aturan yang akan juga sangat mengatur menjadi lebih baik gitu.